sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengulik berapa besar biaya proses naturalisasi pemain timnas Indonesia? Qatar mundur jadi tuan rumah Piala Asia 2023 dan AFC tetapkan Indonesia resmi untuk menggantikannya. AFC resmi coret timnas Vietnam dari kontestan Piala Asia 2023 karena hal buruk. Fans minta Jordi Amat didepak dan dibuang dari tim usai lakukan banyak blunder. Bos JDT pasang badan. Agen beberkan Pratama Arhan sudah tanda tangan kontrak dengan klub barunya jajal sepak bola Eropa. Mengulik berapa besar biaya proses naturalisasi pemain timnas Indonesia? Pola naturalisasi yang dilakukan PSSI saat ini berbeda dengan cara naturalisasi yang dilakukan beberapa tahun lalu. Dulu PSSI melakukan naturalisasi pada para pemain asing yang moncer di Liga Indonesia seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, dan lain-lain. Namun di era saat ini PSSI hanya melakukan naturalisasi kepada para pemain keturunan, yakni pemain yang memiliki darah Indonesia baik dari ayah, ibu, ataupun kakek serta neneknya. Sederet pemain keturunan pun berhasil dinaturalisasi. Contoh dari Ilkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangoen yang kini masih menjalani proses naturalisasi. Usut punya usut, melakukan naturalisasi ternyata bukanlah hal yang mudah. Ada banyak proses yang harus dilalui sebelum akhirnya pemain dapat mengambil sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Tak ayal hal ini membuat sejumlah netizen menilai proses naturalisasi pemain hanya menghabiskan anggaran saja. Hasani Abdul Ghani baru-baru ini membeberkan berapa biaya yang harus digelontorkan PSSI untuk melakukan naturalisasi. Ia mengungkapkan dalam melakukan proses naturalisasi tidak ada biaya khusus yang harus dikeluarkan federasi. Satu-satunya biaya yang ada hanyalah biaya administratif, yang mana di Indonesia biaya administratif adalah suatu hal yang lumrah. Qatar mundur jadi tuan rumah Piala Asia 2023 dan AFC tetapkan Indonesia resmi untuk menggantikannya. Ini penjelasannya. Akhir-akhir ini banyak sekali akun YouTube yang membahas soal kabar mengejutkannya Qatar secara mendadak mundur jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Dan dikabarkan juga bahwa alasan logistik menjadi dugaan mereka mundur. Kemudian Indonesia datang untuk resmi menggantikannya. Dan hal itu disetujui AFC. Ternyata setelah dilakukan penelusuran, kabar itu adalah hoax yang hanya menipu netizen. Tuan rumah tetap dipastikan tetap Qatar. AFC resmi coret timnas Vietnam dari kontestan Piala Asia 2023 karena hal buruk. Begini faktanya. Beredar video di kanal YouTube soal pembahasan mengejutkan bahwa secara mengejutkan AFC sudah resmi mencoret Vietnam karena kelakuan kasarnya ketika berada di lapangan. Disebutkan beberapa YouTuber tersebut bahwa keputusan ini adalah buah karma yang berlaku selama ini. Oleh karena itu, coba ditelusuri kebenaran berita tersebut. Ternyata AFC tidak melakukan hal tersebut. Jadi berita tersebut dipastikan hoax. They wanna rise up while you drown.
Fans minta Jordi Amat didepak dan dibuang dari tim usai lakukan banyak blunder. Bos JDT pasang badan. Pemain belakang timnas Indonesia, Jordi Amat mendapatkan sorotan oleh fans Johor Darul Takzim (JDT). Saat itu Jordi Amat kembali dipercaya main kala menantang Terengganu pada final Piala Malaysia 2023. Sorotan fans JDT bermula kala bek 31 tahun tersebut melakukan sebuah kesalahan fatal. Saat itu Jordi Amat gagal membaca arah bola lambung dari para pemain Terengganu yang membuat striker lawan Ivan Mahmud lolos. Ivan Mahmud pun mendapatkan ruang bebas untuk 1-1 lawan penjaga gawang JDT. Dengan sigap, Jordi Amat langsung menjatuhkan Ivan Mahmud di dalam kotak penalti. Tanpa ampun, wasit pun menunjuk titik putih untuk Terengganu. Beruntung kala itu Jordi Amat tidak mendapatkan hukuman kartu merah langsung dari wasit atas aksi cerobohnya itu. Sebenarnya aksi cerobohnya tersebut bukan kali pertama yang dilakukan oleh Jordi Amat pada musim ini. Bek timnas Indonesia tersebut tercatat sudah melakukan 3 kali kesalahan fatal yang membuat timnya kebobolan. Meski begitu, pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris, langsung bereaksi keras di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, Jordi Amat tampil sangat baik untuk JDT musim ini. Berkat penampilan bek timnas Indonesia, JDT sukses mencatat angka kebobolan terendah sepanjang sejarah dalam satu musim. Menurut admin Bang Jordi sepertinya butuh liburan panjang biar gak blunder melulu. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Agen beberkan Pratama Arhan sudah tanda tangan kontrak dengan klub barunya Jajal Sepak Bola Eropa. Dusan Bogdanovic yang mewakili Pratama Arhan menyebut bahwa kliennya sudah tanda tangan kontrak dengan klub barunya. Kendati demikian, dia enggan membeberkan nama klub yang akan menjadi pelabuhan pemain timnas Indonesia tersebut. Dusan Bogdanovic mengatakan Pratama Arhan akan memulai perjalanan baru dalam karier sepak bolanya. Dia pun memastikan akan mengumumkan kabar bahagia itu secara resmi dalam waktu dekat. Sudah tanda tangan kontrak, kami akan umumkan bulan ini, kata Dusan Bogdanovic. Dia mengatakan belum bisa membeberkan Pratama Arhan merapatkan ke tim asal Korea Selatan Suwon Football Club. Klub itu sebelumnya santer dirumorkan ketertarikan kepada pemain tersebut. Belum pasti Korea Selatan, belum pasti di Jepang. Akan tetapi pasti luar negeri, ucapnya. Eropa, pasti ada kemungkinan. Kalau memang pikir sekarang sudah siap, ya siapa tahu, tambahnya. Dusan Bogdanovic mengatakan klub manapun yang akan dipilih Pratama Arhan harus didukung publik sepak bola Indonesia. Hal itu agar pemain tersebut makin berkembang kemampuan. Semoga itu akan jadi pilihan yang terbaik buat masa depan Arhan, katanya. Menurut kalian akan berlabuh kemanakah Bang Arhan guys? Mungkinkah Eropa? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.